Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Zafira Utami dari kelompok 246 KKN Mandiri periode 91 Universitas Bengkulu dengan program kerja yang berjudul penyebaran informasi mengenai coronavirus 19 atau yang disebut dengan COVID-19 melalui media sosial atau masyarakat umum di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu. Setelah lebih kurang 6 bulan ditemukannya coronavirus disease 19 atau biasa dikenal dengan COVID-19, sudah banyak kasus di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan kasus penyebaran COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara, dengan total kasus terhitung sejak Selasa 23 Juni 2020, yaitu 47.896 kasus dengan total 19.241 yang sembuh dan 2.535 yang meninggal dunia. Yang diambil dari data Kementerian Kesehatan. Di 47.896 orang. Akumulasi kasus sembuh pada hari ini adalah 506 orang, sehingga totalnya menjadi 19.241. 35 orang dilaporkan meninggal dan totalnya menjadi 2.535 orang. Poin terpentingnya adalah mengapa Indonesia menjadi kasus tertinggi coronavirus, karena banyaknya dari kita yang melakukan aktivitas atau menjalankan aktivitas di luar rumah tanpa mengikuti protokol kesehatan, dan banyaknya yang tidak mengerti atau tidak mengetahui gejala dari coronavirus itu sendiri, sehingga mereka yang terkena atau terdampak COVID-19 bisa keluar rumah dan memungkinkan untuk penyebaran virus yang lebih banyak. Karena banyaknya yang belum bisa membedakan antara coronavirus dengan influenza biasa. Maka dari itu, inilah perbedaan antara coronavirus dengan influenza biasa. Pada influenza biasanya muncul tiba-tiba dan musiman, sedangkan COVID-19 biasanya disebabkan oleh perjalanan ke wilayah yang terdampak COVID atau kontak langsung dengan si penderita. Influenza memiliki resiko paru-paru basah dan asma, sedangkan pada COVID-19 itu beresiko pneumonia hingga kematian. Tetapi intinya adalah tetap tenang dan jangan panik. Kita bisa mencegahnya dari sekarang. Lantas apa yang harus dilakukan? Yang pertama, seperti yang kita tahu, partikel virus ini menyebar melalui mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu jangan menyentuh muka dalam keadaan tangan yang kotor, karena kita tidak tahu berapa banyak bakteri yang sudah menempel pada tangan kita. Yang kedua, gunakan masker. Gunakan masker lebih dari 1 hari, karena masker akan menimbun bakteri yang akan menyebabkan penularan coronavirus lebih cepat. Dan apabila menggunakan masker kain, jangan menggunakannya lebih dari 5 jam. Dan apabila sudah kembali ke rumah, hendaknya masker tersebut dicuci dan segera dikeringkan agar tidak banyaknya bakteri yang menumpuk di dalam masker tersebut. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak yang aman dari penularan partikel virus ini adalah 0,5 sampai 2 meter. Dan yang keempat, pada saat kita menyentuh barang yang digunakan secara bersamaan seperti handphone, tombol lift, tangga, pintu ATM, pegangan kereta, dan yang lainnya. Kelima, jangan lupa rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Atau jika kita berada di luar, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dan cara mencuci tangan yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan serta di sela-sela jari luar. Dan yang ketiga, gosok di sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, putar ibu jari kiri dan kanan. Yang keenam, putar semua ujung jari,
rapatkan, dan putar pada telapak tangan. Yang ketujuh, pergelangan tangan bergantian kiri dan kanan. Dan yang terakhir yaitu bilas tangan hingga bersih. Yang keenam yaitu jangan berjabat tangan, atau kita bisa mengganti berjabat tangan dengan salam namaste atau dengan melambaikan tangan. Karena dengan berjabat tangan akan mempermudah pentransferan virus kepada kita. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur, serta jangan lupa minum vitamin. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.